Halo sedulur, seputar dunia alur. Jumpa kembali di channel Dunia Alur nih. Kali ini saya akan membahas salah satu film live action yang berjudul Answer Shinatation Classroom, atau bisa kita sebut dengan nama lain Ansatsu Koshitsu. Ansatsu merupakan salah satu film Jepang yang disutradarai oleh Ichiro Hasumi serta dibintangi oleh Ryosuke Yamada, Masaki Tsuda, Maika Yamamoto, dan beberapa bintang lainnya. Film ini dirilis di Jepang pada Maret 2015. Film ini terbagi menjadi 2 season dan menceritakan tentang sekelompok siswa di sebuah sekolah yang telah memasuki tingkat akhir. Akan tetapi, pernahkah kalian terbayang bahwa saat memasuki semester baru, mempunyai wali kelas baru, akan tetapi wali kelas tersebut bukanlah orang, melainkan seseorang yang menyerupai bentuk gurita dan sekujur tubuhnya berwarna kuning, bisa berbicara, serta senang sekali tersenyum. Terakhir, kalian diperintahkan untuk membunuh wali kelas tersebut dan hanya diberikan waktu hingga kalian lulus. Nah, penasaran kan dengan ceritanya? Simak terus ya. Sebelum saya lanjut, saya ingin mengingatkan bahwa ini adalah spoiler alur cerita film. Alangkah lebih baik jika sedulur menonton filmnya secara langsung, karena menonton film secara utuh bisa memberikan sebuah pengalaman dan sudut pandang yang berbeda. Oke, kita lanjutkan ceritanya ya. Aktor utama dari film ini adalah Shiota Nagisa. Konflik pertama kali ialah ketika beberapa siswa meminta Nagisa untuk menyerang menggunakan granat yang telah diisi oleh peluru anti bebek gurita itu. Akan tetapi, rencana tersebut pun gagal dikarenakan gurita itu bisa menghindar dengan cepat. Tak lama kemudian, wajah gurita tersebut berubah menjadi merah, yang berarti ia sangat marah dan mulai mengancam siswa yang menyuruh Nagisa untuk melakukan hal berbahaya tersebut. Ia menceramahi siswanya bahwa tidak seharusnya mereka melakukan hal yang membahayakan diri sendiri. Dilanjutkan dengan ia memberikan pengarahan kepada siswa tentang bagaimana cara mereka membunuh tanpa adanya pengorbanan. Sesaat, para siswa mulai menyukai guru tersebut, dan dengan kesepakatan bersama, anak-anak kelas 3E menamai gurita tersebut dengan nama Koro Sensei. Beberapa hari kemudian, datanglah seorang murid pindahan bernama Akabane Karma. Ia merupakan seorang murid yang cerdas. Akan tetapi, ia dipindahkan karena ia melukai para murid kelas A yang sebelumnya membuli kelas E. Setelah mengetahui latar belakang Karma, Koro Sensei mulai memperlihatkan kemampuan kekuatannya dengan berbagai cara saat menghukum Karma dengan unik. Melihat wajah Karma yang sangat pucat, ia memberikan makanan yang lezat dan menyuapinya agar Karma menjadi lebih baik dan sehat. Selain itu, Koro Sensei menggambarkan karakter imut dengan seni di kukunya yang sangat bertolak belakang dengan karakter Karma. Karma pun tak terima dan mencoba melawan. Akan tetapi, dengan sangat cepat Koro Sensei telah memasangkan celemek yang lucu padanya. Beberapa hari kemudian, Karma menguji Koro Sensei dengan menjatuhkan dirinya dari tebing yang tinggi. Akan tetapi, dengan kepintaran Koro Sensei berhasil menyelamatkan Karma. Setelah kejadian tersebut, sikap Karma pun mulai berubah. Esoknya, siswa kelas 3E dibingungkan dengan sebuah kotak besar di dalam kelas. Dan ternyata, kotak tersebut merupakan murid pindahan bernama Ritsu. Ritsu merupakan seorang robot perempuan yang bisa berkomunikasi melalui layar, serta ia dilengkapi dengan persenjataan yang cukup lengkap.
Tujuan ia menjadi siswa kelas 3E ialah untuk membunuh Koro Sensei yang menyerang dengan membabi buta kepada Koro Sensei, yang membuat para murid di kelas tersebut merasa terganggu dan menjadi tak suka kepadanya. Kan tetapi, berkat arahan dan nasihat dari Koro Sensei membuat Risu menjadi akrab dan mulai bersahabat dengan teman-temannya di kelas 3E. Hari demi hari berlalu, muncullah seorang siswa baru bernama Itona. Ia mempunyai tujuan untuk membunuh orang yang lebih kuat dari dirinya. Di saat jam sekolah telah selesai, Itona mengajak berduel kepada Koro Sensei di dalam kelas. Tak berselang lama, tentakel Koro Sensei pun terpotong. Hal ini dikarenakan serangan tentakel yang dimiliki oleh Itona di rambutnya. Melihat tentakel tersebut membuat Koro Sensei mengingat hal-hal yang tidak menyenangkan. Lantas, dengan wajah yang memerah gelap, ia menanyakan di manakah Itona mendapatkan tentakel tersebut. Duel pun terus berlanjut. Hingga Koro Sensei mulai tersudut. Akan tetapi, dengan cepat, Koro Sensei bisa mengalahkan Itona dengan menggunakan pisau anti gurita. Karena Itona pun sama seperti dirinya. Setelah kalah berduel, Itona pun dibawa pergi oleh penjaganya. Tak terasa, sudah beberapa bulan, Koro Sensei mendidik para siswa kelas 3E, ditemani oleh Irina dan Jenderal Pertahanan Karasuma. Setelah waktu berlalu, Karasuma pun digantikan oleh Takaoka. Pada awalnya, Takaoka menunjukkan sikap yang baik di hadapan para siswa dengan memberikan makanan, akan tetapi sikap aslinya tak seperti itu, karena cara mendidik Takaoka sangatlah keras kepada muridnya. Ia pun memaksa siswa yang tak sanggup lagi berlari, hingga siswa tersebut mengatakan bahwa dirinya lebih senang jika ia diajarkan oleh Karasuma. Di saat Takaoka akan memukul siswa tersebut, Karasuma pun muncul dan memintanya untuk menghentikan pelatihan. Namun Takaoka menolak dan malah memberikan tantangan berupa duel 1 lawan 1 kepada Karasuma. Akan tetapi, duel tersebut ditunjukkan untuk murid didikannya, bukan untuk dirinya. Nagisa pun dipilih oleh Karasuma untuk berduel dengan Takaoka. Hal ini dikarenakan Nagisa memiliki suatu potensi dalam dirinya sebagai seorang pembunuh. Pertarungan pun dimulai. Dengan cepat, pertarungan dimenangkan oleh Nagisa karena Takaoka tak dapat membaca pergerakannya. Akhirnya, Takaoka pun pergi meninggalkan sekolah tersebut. Waktu ujian pun tiba. Koro Sensei memberikan sebuah keuntungan untuk para siswanya, bahwa setiap siswa dengan nilai tertinggi dalam mata pelajaran, ia memiliki sebuah hak untuk bisa menghancurkan salah satu tentakel miliknya. Dan ketika ia kehilangan tentakelnya, maka kecepatannya pun berkurang, bahkan tak bisa lagi mengontrol bayangannya sendiri. Dan ketika ia kehilangan lagi satu tentakel, hal ini membuat kecepatannya makin menurun dan ia melemah. Hal ini bisa menjadi kesempatan besar untuk bisa membunuh Koro Sensei. Sejak keputusan itu dibuat, Koro Sensei mulai mengajari muridnya satu persatu agar
mendapatkan hasil nilai yang bagus. Waktu pun berlalu, dan hasil ujian pun dibagikan. Beberapa siswa berhasil mendapatkan nilai terbaik, akan tetapi para siswa memilih untuk tidak membunuhnya sekarang. Mereka mempunyai rencana akan membunuh Koro Sensei saat liburan musim panas tiba. Liburan musim panas pun tiba. Para siswa sudah bersiap dengan persenjataan yang lengkap. Akhirnya, tentakel Koro Sensei pun terpotong, dan para siswa telah menyiapkan air. Karena mereka telah mengetahui salah satu kelemahan Koro Sensei ialah air. Sekeliling tubuh Koro Sensei mulai ditembaki dan diguyur oleh air yang cukup banyak. Bahkan mereka pun menembakkan peluru ke arah Koro Sensei. Akan tetapi rencana para siswa gagal dikarenakan Koro Sensei merubah wujudnya menjadi bola kristal yang hanya dapat pecah setelah 24 jam. Tak lama kemudian para siswa tiba-tiba pingsan dikarenakan terkena virus oleh Takaoka. Dengan sangat licik, Takaoka akan memberikan obat penawar yang ia pegang dengan syarat menukar obat penawar tersebut dengan Koro Sensei yang telah menjadi kristal. Dengan tanpa diduga, Itona pun datang bersamaan dengan Takaoka. Nagisa yang kaget diajak oleh Karma untuk berlari menjauh dan membawa Koro Sensei pergi. Itona pun mengejar Nagisa dan Karma. Sedangkan para siswa lainnya merawat para siswa yang terkena virus. Nagisa yang sudah memprediksi akan terjadinya hujan, membawa Koro Sensei memanjat sebuah tower listrik. Maka, ia sengaja menaiki tower agar Itona terkena air hujan. Karena Itona pun lemah terhadap air, sama halnya dengan Koro Sensei. Akan tetapi, Koro Sensei tetap aman dari hujan karena ia berada dalam bola kristal. Akhirnya, Nagisa memeluk Itona dan melepaskan tentakel yang ada di kepala Itona. Di saat Nagisa kembali ke sekolah, ia melihat teman-temannya disandra oleh Takaoka. Dengan kepintarannya, Nagisa berhasil menipu Takaoka dengan menukar Koro Sensei dengan sebuah bola. Sedangkan Karma menyelamatkan teman-temannya yang lain. Akhirnya, Takaoka dan anak buahnya berhasil dikalahkan. Pada akhirnya, pemerintah dunia membawa Koro Sensei ke sebuah tempat untuk dihancurkan. Sesaat sebelum ia diledakkan, Koro Sensei berkata, "Tidak ada sebuah kebahagiaan yang lebih berharga bagi seorang guru, melainkan melihat para siswanya tumbuh dan berkembang. Selain itu, ia berterima kasih serta merasa senang telah menjadi guru mereka." Dan penghancuran pun dilakukan. Para siswa terlihat sedih dan merasa kehilangan Koro Sensei. Namun, secara tak diduga Koro Sensei berada tepat di belakang mereka. Para siswa pun senang, dan pembelajaran di kelas 3E pun dilanjutkan. Sebelum film berakhir, muncul penjaga Itona dengan mengenakan jubah putih yang identitasnya belum diketahui. Film pun selesai.
Untuk season 2-nya ditunggu aja ya. Oke sedulur, jika kalian suka dengan film ini tulis di kolom komentar ya. Untuk season 2-nya ditunggu aja. Jangan lupa terus dukung channel Seputar Dunia Alur dengan cara like, share, komen, dan subscribe agar kita bisa saling berbagi informasi seputar dunia alur. Baik sedulur, terima kasih.